selama saya berkhotbah saya tidak pernah kasih judul, yang bikin judul adalah Pak Gembala. Jadi judul saya ada yang tahu? Pastor Jerry telepon ke saya, judul Platau UPB. Platau UPB, ini yang dikasih judul Pak Gam Stanley. Jadi judul apa? PL atau PB, ada tanda tanya. Nah, itu tanda tanya Pak Nuni, mau suka mana? Dua atau ayat? PL atau PB itu tanda tanya. Jadi kalau PB kita akan terangkan tentang gadis bodoh, gadis bijaksana, meterai-meterai, tribulasi sampai Tuhan datang. Sekitar 7 hari setelah itu. Kalau PL kita bicara tentang khotbah ulang tahun, sih kan ini. Bapak khotbah sampai jam berapa? Jam 9. Ada yang mulai dari mana? Mulai dari PL baru KPB atau mulai dari PB baru KPL? PL KPB. Kejadian kembali lagi. Oke. Mazmur 90:12 dikatakan, ajarinku menghitung hari-hari sedemikian sehingga ada oleh hati yang bijaksana. Matius 25:4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu. Oke. Sebenarnya kita pakai yang DP benang merah ini bijaksana. Bagaimana orang menjadi bijaksana. Oke. Yang ditulis dalam Mazmur ditulis oleh apa? Cepat ditulis oleh Musa. Ini doa ini ditulis oleh Musa. Baca di ayat yang satu pertama soal itu ada tulis Musa tentang bagaimana Musa. Orang tahu kalau contoh di sini, kalau udah membuka Kisah 7 ayat 22, lalu baca tentang Musa, ada Kisah Para Rasul 7 ayat 2. Bagaimana hikmat dari Musa memang luar biasa, sehingga di saat Musa turunlah hukum Taurat, bahkan disebut hukum Musa. Oke, sehingga ketika kita bicara tentang Mazmur 90 ayat 12 tentang bijaksana, orang bicara dalam situasi kehidupan zaman Musa, yang tapi zaman Torah. Oke, kita mulai pada catatan. Ada yang mendapat tadi Kisah 7 ayat 22? Ada. Oke, boleh baca. Kisah 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia hikmat. Waktu itu standar hikmat itu adalah orang Mesir. Peradaban di saat itu nyana ada orang lebih pintar, teknologi tidak ada lebih pintar dari orang Mesir. Sehingga kurang apa yang Musa? Dia hikmat. Oke. Jadi kalau dia tulis Tuhan suruh pakai orang yang tepat, seperti Galuh dan dari Tuhan memberikan orang-orang yang tepat, pembantu. Zaman itu memang Musa diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan itu. Kita baca selanjutnya Keluaran 12 ayat 2 dan 3. Yang berapa banyak ayat ini? Ini ayat siapa yang menjadi kecil? Tanya atau hafal soalnya itu lancar. Keluaran 12 ayat 2 dan 3. Oke. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ayat 16. Ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang,
Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Mazmur 90 ayat 12 bilang bijaksana caranya menghitung hari. Oke. Yang orang baca tadi ada patokan hari awal, oke, dan setiap kali hitung hari. Ada yang hari pertama, ada yang hari ke-7, ada yang hari ke-14, semua hitung hari. Kalau masih kurang untuk hitung hari, orang buka Imamat 23 ayat 2 dan 3. Bacakan. Ya, coba cari nama. Dua dua tiga. Eh, Dua tiga. Ayat berapa ya? Imamat 23 ayat 2 dan 3. bisa deh. Kan? Nama dia itu. 23 ayat 2 dan 3. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang diingatkan Tuhan yang harus kamu lakukan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang diingatkan adalah yang berikut: 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamannya. Ayat yang kelima. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Terus 6, 7, 8. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ayat yang ke-15, 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari-hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan tunjukkan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti tunjukkan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sambil dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Oke. Ada ayat 21, 24, 27, 33, 34, dan 37. Ada di bilangan semua DP ayat-ayat mirip yang kita mau tarik benang merah tadi. Untuk jadi bijaksana, oke, kita mulai dari pertama. Menurut Musa menghitung hari. Oke. Setelah menghitung hari supaya Bijaksana. bukan. Tadi kan tujuannya bijaksana. Oke. Beroleh. Orang menghitung hari, baru serta hitung hari yang kita baca tadi. Pada hari ke-1 orang begini-begini, hari ke-7 orang begini-begini, hari ke-14 orang begini. Yang kita baca-baca tadi, DP akhir akan dilakukan apa? Pertemuan. Semua yang Israel lakukan pada hari ini, hari ke-7, hari ke-1, ke-20, 24, semua DP akhir pertemuan. Makanya Musa bilang, ajar kami menghitung hari. Kalau sekarang mau hitung hari, Selasa sampai Selasa depan, ya 8 hari. Oke itu, Selasa sampai Sabtu, ya jelas 5 hari. Atau orang mau berapa bulan depan. Orang mau ibadah di sini tanggal begini, gampang, kalendernya gampang. Kalau dulu kan yang penetapan kalender, dulu kan yang itu penetapan kalender apalagi khotbah kelahiran Yesus berkali kita bilang tidak tetap tahun ini tidak sama 365 hari sampai sekarang, atau sudah tentukan jangankan tahun depan
20 tahun depan, 30 tahun depan terus ada kalender. Tapi dulu kan yang ada. Jadi ketika penetapan hari pertama, orang mesti belajar menghitung. Wajib. Kalau tidak, apa yang hasilnya? Kalau orang nggak hitung, tak salah. Tadi oke. Salah ya. Kalau orang tak salah hitung, maka mereka tidak akan dapat lakukan Pertemuan. Oke. Makanya penting bagi bangsa Israel yang hidup di zaman Musa waktu itu untuk menghitung hari. Tapi kalau di baru ulang tahun ya terserah, kalau orang mau khotbah tentang ulang tahun ini bagaimana orang 30 tahun, 60 tahun. Tapi konteks yang ditulis di sini adalah bagaimana menghitung hari supaya melakukan pertemuan. Sekarang kalau bicara tentang pertemuan, kalau ada bahasa asli apa Ibrani kan? Ibrani salah karas tuh. Yang dia arti kira-kira panggilan. Jadi tempat pertemuan yang disebut adalah bait Allah, kemah pertemuan. Kata pertemuan di kemah pertemuan tidak sama dengan kata pertemuan yang Tuhan dah tulis, yang Tuhan dah baca tadi. Kalau ada yang pakai bahasa Inggris convocation. Pertemuan itu pakai bahasa convocation. Kalau di bahasa Inggris itu pertemuan biasa. Tapi kalau bahasa Prancis itu memang pakai panggilan. Nah, itu sama dengan data tulis di ada ini kita sudah catat. Yesaya 1 ayat 13. Yesaya 1 ayat 13. Yesaya 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Oke. Sama dengan kata di Bilangan 10 ayat 2 dan 3. Buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Kata memanggil di sini sama dengan kata pertemuan yang Anda baca tadi. Tapi bahasa Indonesia membedakan artinya. Nah, yang satu ini karena itu artikan memanggil, yang satu disebut pertemuan. Artinya kalau orang ulang lagi untuk menjadi bijaksana, orang harus menghitung hari supaya dapat dengar panggilan. Oke? Kalau pakai pertemuan antara siapa? Antara bangsa Israel dengan Tuhan. Bukan pertemuan begini. Pertemuan begini antara kita dengan kita. Tapi pertemuan antara kita dengan Tuhan. Oke? Atau dengan kata lain, ketika dalam hitung hari yang ditunggu-tunggu adalah panggilan Tuhan. Boleh mengerti? Oke? Nah, ini orang Israel ini memang di saat waktu itu hukum harus berkata begitu. Hukum harus melakukan seperti itu. Jadi memang ada tanggal-tanggal tertentu lewat panggilan tidak diterima. Lewat. Jadi kalau nanti hitung hari bilang itu hari ke-14, Pesa hari ke-14, orang pergi hari ke-17, gagal. Terlambat kok. Kalau orang sekarang panggilan jam 10 lewat nggak masalah. Kan orang bercerita ke pastor terlambat. Kalau dulu kalau panggilan jam 10 nggak bisa. Pintu tertutup.
Jadi kalau terang untuk menjadi bijaksana, karena Musa mesti ajar bangsa Israel, dia kan urut-urut belajar menghitung hari supaya nggak lewat panggilan. Nanti kalau orang putus ke panggilan untuk menjadi bijaksana harus dengar panggilan Tuhan. Makanya mengapa dengar panggilan? Itu tadi trompet toh. Bunyi satu kali bunyi ada dua, harus dengar kode-kode itu, harus dengar tanda-tanda itu. Di Keluaran 33 ayat yang ke-7. Berapa baca? Keluaran 33 ayat 7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ini pertemuan di kemah pertemuan, saya bilang tadi beda dengan pertemuan yang telah bicarakan. Ya. Kemah pertemuan di sini, kalau bahasa Inggris congregation. Oke, mulut apa ya? Congregation. Kalau tuh pertemuan yang berapa kara, kalau panggilan nikah, begitu mungkin begitu dari bahasa. Jadi kenapa mesti ada panggilan? Karena tadi ada baca. Oke, baca ulang. Oke. Keluaran 33 ayat 7. Ya. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Mengapa ada panggilan? Karena Kemah pertemuan. jauh. Jauh dari perkemahan. Iya, tempat perkemahan, tempat kemah pertemuan, tabernakel Musa jauh dari tempat perkemahan. Dari perkemahan. Oke. Bahasa sehari-hari kita bilang begini. Kalau kemah pertemuan itu bait Allah adalah di bahasa sehari-hari adalah tempat Allah. Dia kan dalam bait Allah, tempat Allah. Kemah pertemuan adalah tempat kemah perkemahan adalah tempat manusia. Manusia dengan Allah jauh. Ya, makanya mesti dengan panggilan. Makanya di perjanjian lama orang harus mencari, tadi ada tulis mencari Tuhan. Oke. Siapa yang mencari mendapat. Perjanjian lama seperti itu. Orang mau ikut PL? Masih mau cari? Supaya bijaksana? Tidak. Sekarang PB. This is inside. Amen. PB itu tadi kan duplikat apa yang baca lagi? PB coba Efesus 2:13. Efesus 2:13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayo sudah. Yes. Pastor jadi khotbah tentang bagaimana Tuhan Yesus membatalkan hukum, juga hukum dan segala macam DP konsekuensi terhadap hukum itu. Tuhan Yesus sudah menggenapkan konsekuensi dari hukum itu, penghukuman itu, sehingga di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Oke? Dalam konteks panggilan tadi supaya bijaksana, kalau PL jauh sekarang oleh darah Kristus, ada tulis tadi begitu. Oke? Yang dulu kamu jauh,
sekarang dekat. menjadi dekat. Oh, amin. Seberapa dekat? Sangat dekat Sekali. dekat sekali. Berapa dekat? Dalam bebas sejauh doa hati. Dalam hati. Tidak ada jarak. Nggak ada jalan. Di dalam hati. Oh, jarak bagaimana? Ada tuh ayat tuh kalau dalam hati tuh. Ada di ayat. Ada. Ada tertulis. Kita buka buka handphone. Kayaknya dulu yang palsu. Ayo terus. Mana pakai itu ya? Siswa seperti ini. Dia ada tulis dibangunkan. Dibangunkan. Di dalam dia kamu dibangunkan. Nah, baca. Efesus 2 ayat 22. Efesus 2 ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Yes. Jadi seberapa dekat? Dekat sekali. Nggak ada jarak. Oke. Kalau PL, orang harus belajar berhitung, Supaya Harus, ada ya. panggilan, terus dengan panggilan, supaya ada pertemuan. Keluar dari Keluar. harus keluar dari keluar dari harus. rumah karena jaraknya jauh. harus, oke. PB sangat dekat. Yes. Amin. Ketika Tuhan panggil, ya Tuhan panggil ya, dekat ya. Kira-kira orang mau koma atau enggak? Mau rusak bentang telinga enggak? Tidaklah. Ya. Mengapa orang Israel harus mencari? Karena jauh. Artinya ketika ada pelajaran bagaimana orang harus mencari titik, lalu itu harus mencari apa itu? Ini bertolak belakang di sini, kan? Kan ada yang mau cari Roh Kudus lagi, ya toh? Mau cari Roh Kudus, sedangkan Allah berkediaman di tempat kita, berdiam dalam diri kita. Terus kenapa orang cari? Kalau orang datang pertemuan ini untuk cari Tuhan, Tidak. Tuhan sudah dekat. Silakan. ini makanya kehidupan PB ini karena orang dalam pengajaran kasih pemuda apa antara PL, PB, pemuda apa sama asal comot, akhirnya tetap mengatakan orang mencari. Cari Tuhan, ya betul. Di- Maka ada tema-tema cari Ya. Tuhan maka kamu akan. Ya. Betul. Di ditempelkan. Ya. Apakah Alkitab itu salah dan tulis itu? Tidak. Tidak. Karena memang dalam konteks untuk orang yang jauh. Iya, benar sekali. Oh, haleluya. Karena di Efesus tadi 2 ayat 22, nah, ada juga ayat yang bilang, aku memberikan damai sejahtera kepada yang jauh maupun yang dekat. Kalau memang yang bagi yang masih mencari, berarti dia merasa masih jauh. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau orang so berkata bahwa orang so percaya Yesus, orang telah ditebus oleh darah Yesus, berarti orang so dekat. Konteks mencari ini, Dia sudah berubah cari. ya, Karena sudah sama-sama ya. ya. Ini sorry perjanjian baru kan ini kan. Kata bijaksana dalam perjanjian baru setidak-tidaknya yang kita baca cepat ada 3 kali ditulis. Pertama, ketika orang katakan orang bodoh dan bijaksana yang membangun di tanah berbatu dan pasir. Oke. Kedua, ketika ada pekerja atau hamba seperti itu yang boleh baca. Kalau yang sudah batu bodoh tadi itu orang membangun boleh baca, membangun di tanah yang apa? Boleh baca.
Yang satu di Matius yang satu, yang bijaksana satu di Matius 24 ayat 45. Boleh baca yang Matius 24 ayat 45 yang berapa? Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Terus 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya itu datang. Terus 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Oke, sampai situ saja dulu. Jadi yang satu orang baca tuh bijaksana tuh orang bodoh membangun di atas tanah pasir. DP konteks itu orang yang mendengarkanku adalah seperti orang yang bijaksana membangun di atas batu. Baru yang kedua bijaksana yang kita baca tadi, yang ini Matius 24 ayat 45 dan seterusnya yang Tuhan baca. Yang ketiga adalah yang Tuhan baca itu pertama, gadis-gadis bodoh. Dalam konteks ini kalau Tuhan baca seluruhnya adalah bicara tentang percaya. Ya, orang yang membangun rumah mendengarkan, percaya atas penjelasan atas janji Tuhan. Orang yang Tuhan baru baca tadi, dia tidak setia karena dia merasa Tuhannya tidak akan datang. Ayat 49, coba baca ulang. Yang Tuhan bacakan itu Matius 24 ayat 49 tadi. Oh, ada telepon? Boleh? Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Karena Tuhan tidak datang-datang, tidak percaya Tuhan itu datang. Yang ketiga, Tuhan gadis bodoh dan bijaksana. Karena orang juga tidak percaya bahwa pengantin itu akan datang. Jadi bukan habis minyak, nyala saria. Jadi bukan konteks tidak ada minyaknya itu. Karena memang gadis-gadis bodoh itu tidak percaya pengantin akan datang. Karena pekerja ini bukan karena dia ada minyak atau enggak. Karena memang dia tidak percaya tuannya akan datang. Orang yang membangun di tanah pasir itu adalah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Jadi mengenai janji, apakah orang percaya janji Yesus atau tidak? Cuma memang dalam banyak pengajaran berkata bahwa orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus itu benar, tidak akan diangkat oleh Tuhan. Tetapi setelah penjelasan selanjutnya, sehingga ada salah kaprah terhadap Roh Kudus itu sendiri. Kalau orang percaya Yesus Kristus, masakan orang tidak percaya Roh Yesus Kristus? Nah, mungkin kan? Sehingga ini adalah konteks adalah gadis-gadis bodoh dan gadis bijaksana, bukan terletak pada sedia minyak atau tidak. Dia percaya pengantin mau datang jemput dia atau enggak? Dia percaya apakah tuannya itu akan datang kembali atau tidak, sehingga dia hamba yang jahat tadi yang tidak percaya tuannya akan datang, dia tunggu-tunggu tidak datang,
dia melakukan kejahatan. Sedangkan hamba yang setia mengerjakan, memberi makan. Konteksnya pada percaya. Kalau dulu pada waktu Musa harus dipanggil, harus diarahkan. Memang harus diarahkan seperti itu. Karena pendidikan PPL harus begitu. Ketika di PB, pendidikannya tidak boleh begitu. Karena orang sudah ada penuntun. Coba baca dalam, saya akan coba supaya dapat membandingkan antara PL, cara Tuhan bekerja di PL dan cara Tuhan bekerja di PB. Galatia ini panjang ini ayat ini supaya konteksnya dapat. Galatia 15, Galatia 3 ayat 15. Setengah jam tuh. Boleh saya bacakan? Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Ini wasiat ini selalu diulang-ulang oleh Pastor Jerry, jadi kita saudarakan ulang terus, tapi wasiat, ada wasiat, oke, terus. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Oke, janji yang akan pada Yesus Kristus. Ayat 17 lanjut. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Oke, 18. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jadi dari Abraham cerita kasih karunia sejalan, walaupun dicatat dalam kitab Musa. Oke, 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurungkan segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi saat ini Torah tidak ada penuntun. Oke, yang Torah membaca di ayat yang ke-25, 24 dan 25. Kita ulangi.
Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Mesias toh, Kristus Mesias. Mengapa Israel masih gunakan Taurat? Karena orang belum percaya Mesias datang. Alkitab bisa dibilang ketika orang so percaya Mesias datang, hukum Taurat tidak menjadi penuntun. Ini penuntun itu berlaku jadi hanya kepada orang yang ketika orang tidak pakai Taurat lagi, berlaku kepada orang yang percaya Mesias sudah datang. Kalau ada kelompok yang menyebut diri Kristen masih menunggu Mesias, dorang sudah menolak ayat ini. Dorang masih perlu penuntun. Tidak salah, lakukanlah dorang apa yang mempercayai. Tetapi yang sudah percaya Mesias sudah datang, orang hidup tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Kalau bahasa Inggris pakai ini kata penuntun, dia tulis school master. Jadi semacam apa ya? Kalau school master, kalau sekolah-sekolah polisi ada pengasuh, jadi memang menjaga memang harus ikut aturan. Kalau perjanjian baru berdasarkan orang kepercayaan terhadap Yesus Kristus. Iman kepada Yesus itulah yang orang pegang, sehingga janji yang orang belum dapatkan itu senyata. Kemarin kita diskusi dengan Jika, bahas yang lain. Kita bilang, andaikan ini so pasti terjadi. Tapi ini tidak terjadi, karena saya andaikan ini sama itu. Ini belum terjadi. Janji itu orang belum dapatkan. Kan? Orang belum bisa sekarang. Masih di Mitra. Tetapi percaya itu harus terjadi. Kalau tidak, berarti orang pakai PL. Orang masih menunggu pertemuan itu terus. Atau bahayanya lagi, kalau Tuhan sudah di dalam orang, tetapi orang tidak dapat merasakan sonah Tuhan, karena orang hidup dalam kediaman kemah terus. Walaupun dalam satu tempat di titik yang sama, orang hidup dalam tempat kemah, orang memegang tempat hidup, dan orang tak hidup dalam kemahnya Tuhan, orang tak hidup dalam sonah atau frekuensinya Tuhan. Dengan kata lain, orang hidup di dunia, orang hidup berdasarkan kedaulatan kita sendiri. Padahal orang berada dalam daerah yang sama, tetapi orang memisahkan kedaulatan itu. Harusnya orang-orang yang hidup dalam Saman PB adalah orang yang hidup karena berdempetan atau berhimpitan atau apa. Tuhan sehidup dalam kediaman kita. Tuhan berkediaman dalam hidup kita. Harusnya orang dengan mudah hidup dalam zona Tuhan. Sehingga kata dekat itu nyata. Kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, orang dengan mudah menerima. Tetapi memang iblis belum dirantai, dan godaan-godaan selalu bilang yang mendegradasi kedaulatan Tuhan. Kepercayaan orang kepada Tuhan termasuk kepercayaan orang terhadap kedaulatan Kristus dalam hidup orang. Kalau Israel, orang sangat jelas ada perbedaan, yang satu di sini, yang satu di jauh sana. Kalau orang hidup di sini, tapi banyak orang yang katanya percaya Tuhan tidak merasakan sonah Tuhan. Tidak, soalnya dia hidup dalam kemah yang berbeda. Ini menjadi persoalan yang di Perjanjian Baru. Karena memang iblis tetap
mengganggu pikir kita. Makanya pastor selalu bilang, pertobatan itu dipikir. Pertobatan itu dipikir. Bukan di perasaan. Dia ganggu tuh zona pikiran kita untuk tidak hidup dalam zona Tuhan. Sehingga banyak kali kita tidak mampu menerima kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Itu memang menjadi tantangan. Artinya kalau kita mau rangkai kata-kata ini, untuk menjadi bijaksana, orang harus percaya sepenuhnya pada Kristus. Percaya apanya? Percaya janji-janjinya. Percaya tentang perkataan-perkataannya. Percaya kedaulatannya dalam hidup kita. Dulu PL harus punya penuntun. Ngana harus bawa kambing ukuran begini, ngana harus domba begini, ngana harus bawa persepuluhan, ambil 1 dari 10, ngana harus bawa persepuluhan itu di 3 tahun sekali, ngana harus bawa persepuluhan untuk janda-janda anak-anak yatim, ngana harus bawa untuk orang miskin, ngana harus membiarkan pohon tanamanmu untuk menyenak PT semua. Hari Sabat mesti begini, semua dituntun. Mengapa? Karena memang masih jauh. Ketika orang hidup di dalam Tuhan atau Tuhan di dalam kita, masa perlu dituntun? Kurang apa Tuhan di dalam kita? Sehingga orang tidak sibuk dengan tanda-tanda zaman. Kalau Israel dulu kan ada baca tadi di mana itu, di Keluaran atau apa? Dengan trompet pertama? Yesaya. Bukan. Oh. Bukan. Oh. Di apa itu? Trompet pertama, anak mesti begini. Trompet kedua, laskar mesti begini. Artinya bukan orang tidak mau belajar tentang zaman. Itu otomatis. Otomatis orang tahu bahwa dunia sekarang semakin jahat. Orang nggak akan mau lihat. Makanya ketika ada orang-orang akhir zaman, orang nak menunjukkan pada bagaimana Tuhan sementara berkedaulatan. Orang sementara menghitung akhir zaman tanggal begini. Kan sebanyak kali terjadi penyesapan itu. Covid yang sekarang maka sibuk tuh orang ini sultan akhir zaman, ada chip itu. Sekarang lupa hilang tuh cerita tentang khotbah-khotbah tentang chip apa semua itu, karena lupa menurun. Ini soal ada taruh anak-anak divaksin segala macam. Karena memang ketakutan ditebarkan iblis, dia putar itu cerita karena apa? Karena vaksin, soal ada anak-anak sudah, nggak masuk neraka, selesai sudah. Tanya ke pastor, bukan chip begitu tuh pasang, pelacin ada. Mengapa? Iblis memang memaksa orang dengar trompet ke versi perjanjian lama. Mentera ini, makanya ada tuh hari ada pendengar apa trompet di mana di luar negeri, mulai heboh di TikTok segala macam. Karena ketakutan orang jangan tidak diangkat pada apa sebelum tribulasi atau apa, kita nggak tahu banget itu wahyu. Ketakutan itu, kenapa ketakutan itu muncul? Karena orang kurang percaya. Ya, itu dia. Betul. Kalau sudah percaya bahwa jaminan itu orang ada dalam Torah pendiri, bahwa oranglah orang-orang bijaksana itu. Orang kan berkata, nggak tahu tuh meterai 1, meterai 2, kuda ada putih, hijau, hitam, merah, silakan. Tapi itu yang diperbesar. Nggak bicarakan tentang jaminan keselamatan yang sempurna dari Yesus Kristus. Kalau kuda itu muncul, ya orang kalau memang orang masih hidup, ya orang lihat. Kapan itu orang nggak tahu, siapa mau hitung itu? Siapa yang menghitung tuh kuda itu? Meterai 1, trompet berbunyi, yang disingkirkan ke padang gurun, ada yang padang apa? Siapa yang mau dapat hitung itu? Sesuatu yang belum terjadi, yang sudah terjadi ditulis jelas. Kita pun kurang percaya, apalagi yang jangan-jangan orang juga nggak tahu modelnya bagaimana. Yang paling penting orang percaya terhadap pemilik janji itu.
Kalau dulu memang perlu penuntutnya, trompet itu harus bunyikan. Oh, 1 kali bunyi, 2 kali bunyi. Dibutuhkan karena memang masih dituntut. Masih schoolmasternya begitu. Sekarang orang tidak berada dalam pengawasan penuntut. Bukan berarti orang tidak datang pertemuan. Bukan berarti orang tak hidup baik, setia. Semua itu ada di dalam Alkitab, tetap orang setia. Tetapi tidak berada di dalam pengawasan hukum Torah. Ada ayat 15 menit, 20 menit kan? Oh, ada tanya jawab kan? Coy, Yohanes 20 ayat 31, ayat terakhir cuy. Supaya Yohanes 20 ayat 31, 20. Coba Yohanes 20 ayat 31. Ya? Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu berimanmu memperoleh hidup dalam namanya. Oke. Yang paling penting orang percaya kepada Mesias. Akibat dari kepercayaan itu, yang kepercayaan itu juga dianugerahkan kepada kita, itu kita memperoleh apa? Memperoleh hidup dalam namanya. Memperoleh hidup dalam namanya. Ini yang memang dengan orang percaya pada Mesias, orang percaya bahwa Mesias itu sudah datang, Mesias itu sudah mati di kayu salib, Mesias telah menebus orang dari dosa, maka orang hidup dalam namanya. Hidup di sini kita baca soe, soe kan, so banyak kali pastor bilang. Yang lain tuh hidup yang lain sao atau ada apa soma, itu begitu. Tapi soe ini katanya hidup eternal life, hidup